Mirsa, 2 pekan menghuni sel sempit di Lapas Nusa Kambangan, kondisi Amar Zoni bikin kepo warga plus 62. Setelah beredar foto Amar Zoni dibotakin, sekarang warganet dibuat geger oleh beredarnya foto laki-laki mirip Amar yang tengah tidur meringkuk di atas tilam tipis di sel yang amat sempit hingga kaki Amar harus ditekuk ke dinding. Pada foto lain terlihat Amar meringkuk di sel yang berbeda. Mantan suami Iris Bella itu tidur terlentang di atas dipan yang terbuat dari semen yang menyatu dengan wastafel dan toilet mini. Sel itu begitu sempit hingga kaki Amar harus dilipat ke dinding. Jika benar itu foto Amar, mungkin foto itu diambil saat kepala Amar belum dibotaki. Tapi belakangan beredar pula foto Amar sudah dalam keadaan botak, duduk di bangku besi bersama Raffi Ahmad. Raffi yang didesak untuk menjenguk dan mengawal kebebasan Amar, nampak menggenggam tangan Amar dengan erat, seperti sepasang sahabat yang saling peduli melindungi. Tak ayal sebagian warganet auto bertanya-tanya, apakah 2 foto Amar yang tengah meringkuk di sel adalah asli atau editan? Bagaimana pula dengan foto Amar bersama Raffi Ahmad? Asli atau editan? Banyak warganet yang menyebut foto Amar di dalam sel adalah rekayasa. Karena Lapas Nusa Kambangan pengamanannya super ketat, mustahil bisa masuk ke sel khusus one man one cell untuk memotret napi. Foto pria mirip Amar bersama Raffi Ahmad pun dipastikan rekayasa. Karena selama 3 bulan penuh, napi baru di Lapas Nusa Kambangan tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Saya mendorong segera Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, butuh diperhatiin. Nggak mau udah ya, kita hanya sebatas ya sudah ya. Dokter Gigi Camelia kekasih Amar mengungkap bahwa setelah 2 minggu di Nusa Kambangan, keluarga Amar baru bisa menjenguk via video call dengan mengajukan permohonan kepada pihak lapas. Jika permohonan video call Aditya dan Panji Zoni, adik Amar, dikabulkan pihak lapas, Camelia akan nimbrung untuk melepas rindu dengan Arjuna pujaannya itu. Itu harus adiknya, kan kalau aku kan emang belum siapa-siapanya Bang Amar, jadi adiknya nanti daftar atau apa, nanti ada sebulan sekali tuh jadwal video call doang sementara. Nanti kalau udah 3 bulan baru biasanya udah boleh dikunjungin. Pemindahan Amar ke Nusa Kambangan memang menyisakan kontroversi karena Amar diduga dijebak oleh 2 instansi besar. Pasalnya, sebelum kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan dan Amar dipindahkan dari Rutan Salemba ke LP Cipinang pada awal Oktober 2025, diduga Amar sempat diminta uang tutup perkara senilai 300 juta. Saat itu Amar tidak menyanggupi karena tak mau dipermainkan oleh oknum aparat penegak hukum hingga akhirnya dirinya dipindahkan ke Nusa Kambangan bersama 5 tahanan lainnya. Saat tampil di podcast pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Camelia mengungkap intrik tingkat dewa di balik pemindahan Amar ke penjara paling menakutkan se-Asia Tenggara itu. Gimana caranya Amar Zoni bisa komunikasi keluar? Pakai telepon. Telepon siapa? Nggak tahu, waktu itu disita sih ada telepon katanya. Karena media jelas nulis ya. Komunikasi Amar Zoni dengan Pakai pihak luar aplikasi itu Zangi. pakai HP dan aplikasi Si Zangi. yes. Ya, tahu. Sebelumnya tahu tidak? Nggak, tahunya dari kejaksaan. Artinya kan begini, sebetulnya tidak 100% juga Amar Zoni bukan ke calon istrinya. Iya, mungkin. Di Nusa Kambangan kan, masuk Amar, itu ya bagian dari yang 10 apa berapa 11 itu yang di kayaknya awalnya 10 deh, saya nggak tahu, saya kurang ngerti. Pokoknya 5 diantaranya itu yang tadinya diminta bayar 300 juta tanggung rentenya itu. Iya, semuanya jadi patungan katanya Bang Amar. Cuman mereka ngasih waktu 1 minggu, ya kan? Karena deadline-nya 1 minggu harus bayar. Ya, abis itu Bang Amar diselfie. Nah, Bang Amar itu mengirim surat ke saya mungkin lewat orang masuk makanan ya kan, bawain. Tolong kamu hubungin orang ini gitu. Oke, aku hubungin kan. Mbaknya siapanya, saya yang ngurusin Amar.
dari dari bulan Agustus sampai detik ini saya bilang gitu. Kalau tujuannya emang ke sana meminta itu, saya bilang Bang Amar udah nggak punya apa-apa. Sebagai kekasih yang rajin menjenguk Amar di rutan, Camelia tahu benar kondisi tertekan yang dialami Amar baik di rutan Salemba maupun di LP Cipinang. Karena ransum makanan penjara tidak layak santap, Amar terpaksa mengeluarkan kocek pribadi untuk membeli makanan. Belum lagi sewa kamar yang mencapai 500.000 per minggu. Karena Amar tidak betah tidur berdesakan dengan napi lainnya. Karena rekening Amar dibekukan sementara, ke rekening siapa Camelia mentransfer uang untuk kebutuhan Amar di penjara? Jadi dokter mentransfer Rp500.000 seminggu sekali ke rekening tertentu dan bukan Amar Zoni. Bukan. Tahu dari mana bahwa Rp500.000 itu untuk Amar? Awalnya sih saya juga nggak ngerti, cuma lama-lama ya nyari informasi ya emang gitu katanya gitu, seminggu ada biaya kamarnya gitu. Sekarang tahu akhirnya siapa pemilik rekening itu? Nggak tahu lah, karena Sampai sekarang nggak tahu? nggak tahu saya. Namanya siapa? Nggak tahu. Loh, yang transfer uangnya Kadang-kadang kadang-kadang tuh bayar lewat Dana, lewat apa gitu. Jadi saya nggak tahu. Memang Amar Zoni itu sudah ada 2 alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Tersangka terkait apa? Bukan terkait penggunaan, tapi terkait bisnisnya. Peredaran. Tapi kalau peredaran berarti dia dapat uang dong. Oh iya, Uangnya mana? nggak tahu saya. Ada rekening lain kali yang Mbak Kamel juga nggak diceritakan. Nggak ada sama sekali. Saya bisa jamin itu dia nggak punya. Meski tak punya rekening tabungan yang aktif, Amar punya penghasilan tambahan di penjara. Di Hotel Prodeo, ia masih bisa berbisnis properti secara online yang hasilnya ia titipkan kepada Camelia. Hanya saja banyak oknum yang iri hingga bisnis properti itu untuk menutupi bisnis narkoba di penjara yang diduga dilakukan Amar. Dia tidak punya penghasilan. Iya. Yang kedua, tadi Mas Inton sudah tanya. Untuk dapat narkoba, dia kan harus punya uang. Ya itu dulu kerjanya saya dibohongin terus sama dia. Dibohongin, tapi katanya jujur. Iya maksudnya dibohongin tuh maksudnya untuk makan. Misalkan makannya 200.000 mungkin dia ngelebihin atau apa gitu lah, saya nggak ngerti lah. Dan harus diperjelas ya itu uang juga bukan uang pribadi karena sejak saat itu kita alhamdulillah ada bisnisnya langsung menghasilkan uang gitu lah ya. Jadi uangnya, dan sejak saat itu Bang Amar bilang tolong pegang uang saya ya untuk ya biaya-biaya di sini gitu. Kamu yang ngatur gitu. Ya, harapan Amar dan Camelia untuk bersatu di pelaminan pada Januari 2026 mendatang sudah pupus diterpa kejamnya dunia. Hanya saja belakangan mencuat rumor bahwa dalang yang menyebabkan Amar dijebloskan ke Nusa Kambangan adalah Haldi Sabri, suami Iris Bella. Sebagian warganet menduga Haldi parno Amar masih bucin pada Ibel dan akan mengejar Ibel cinta sejatinya selepas bebas pada Januari 2026. Gerah difitnah sedemikian keji, Haldi menjawab fitnahan keji itu dengan memposting fotonya bersama Ibel yang dibubuhi caption ayat Al-Quran tentang fitnah sebagai dosa besar yang merusak silaturahmi, menyebabkan permusuhan, menghilangkan nama baik bahkan nyawa. Saat ini, Ibel tengah menemani Haldi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ibu 2 anak itu memilih bungkam. Namun di channel YouTube milik suaminya, Ibel mencurahkan segala unek-uneknya sejak bercerai dari Amar. Gak berasa loh, udah setahun loh, kayak baru kemarin gitu. Dia lagi deg-degan nunggu ijab kabul gitu di kamar. Deg-degan ya? Deg-degan lah. Deg-degan lah. Udah setahun aja, cepet banget sih. Sebenarnya Bang Haldi itu orangnya tuh kocak banget. Dia tuh orangnya kocak banget. Dia tuh kayak kadang tuh ada tingkah-tingkahnya absurd tuh yang bikin orang tuh suka ngakak gitu. Dan itu yang nggak banyak orang lihat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikan ya Rabb yang maha melihat. Kami datang ya Allah, kami datang ke rumah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tempat kajian dan tanah suci Mekah belakangan seolah menjadi tempat untuk menumpahkan segala gulana kaum Hawa, terutama keluh kesah selebriti yang bahteranya tengah berada di tubir perceraian. Sejumlah selebriti memilih pergi ke tanah suci Mekah ketika bahteranya tengah bergejolak, entah sebatas tren baru atau dengan motif ingin mencari petunjuk sembari ibadah umroh, seperti bersimpuh di depan Ka'bah atau mengunjungi Jabal Rahmah, bukit batu yang ada di Padang Arafah, tempat bersejarah yang dijuluki sebagai Bukit Kasih Sayang. Lantas benarkah sejumlah selebriti sengaja menginjakan kaki di kota suci Mekah untuk mencari petunjuk? Atau hanya FOMO alias ikut-ikutan tren saja demi bisa bergaya memajang pose-pose ria di sudut-sudut tempat bersejarah tempat lahirnya para nabi tersebut? Yang paling anyar dan terus jadi buruan juruwarta adalah sosok Rinwartia Trigina alias Arin Taulani. Sang suami Andre Taulani sibuk melakukan jumpa pers untuk menepis semua isu minor pasca perselisihan sengitnya di jagat maya dengan Erin. Erin justru kabarnya tengah berada di kota suci Mekah untuk melakoni ibadah umroh. Erin pergi ditemani teman satu circle sosialitanya, terutama aktris lawas Cut Keke. Keterangan itu diutarakan pengacara kondang sekaligus suami Cut Keke, Malik Bawazir, saat dirinya menemani aktor, musisi sekaligus komedian ini pada sesi jumpa pers beberapa waktu lalu. Pagi jam 7 dia berangkat umroh, dia berangkat umroh per tadi pagi. Seharusnya kalau misalnya dia tidak berangkat umroh di hari ini juga sebetulnya dia ada di samping saya sebetulnya. Lega ya enggak juga lah, karena namanya perceraian itu siapa yang mau menginginkan. Siapa yang menginginkan. Melalui wasilah suami Cut Keke itu, Andre sepakat akan memilih jalan mediasi dengan Erin, termasuk sepakat akan membagi harta gono gini. Tapi sayang, di momen mediasi di luar arena sidang itu, Erin justru pergi, tak menemani suaminya menepis segala rumor perselisihan yang sempat mencuat pasca poin-poin gugatan cerai Andre bocor ke publik. Terus terang karena kalau masalah ego dan lain sebagainya, namanya orang ada emosi sesaat tentunya sebelum-sebelumnya. Karena kalau ada gugatan bocor saya rasa wajar ya, karena itu kan bukan konsumsi publik sebetulnya dan itu kan tidak terbukti. Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Ya, di akun media sosial miliknya nyaris di setiap pergantian bulan, Erin rajin memposting pose-pose plesirannya. Bahkan sebelum pergi ke Tanah Suci, menurut Malik Bawazir, Erin sempat melakoni pelesiran bersama istrinya ke beberapa negara, diantaranya ke kota London, Inggris hingga Amerika. Pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya. Lantas kemudian setelah itu, saya lakukan mediasi di luar persidangan. Di laman foto di akun Instagramnya, bahkan Erin tengah asyik pelesiran keliling ke sejumlah destinasi kota Dubai dengan pose-pose manja yang menunjukkan kelasnya sebagai sosialita papan atas. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Jika dari foto dan video yang dibagikannya, Erin tampaknya rutin pelesiran keliling luar negeri. Lantas mungkinkah kepergian Erin ke Tanah Suci di tengah situasi bahteranya yang terancam karam sudah merupakan jadwal rutin yang terencana hingga ia tak bisa menemani suaminya saat menepis aib bahteranya? Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas di kiamat sudah dekat. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support. Tak hanya Erin, istri pesinetron Adly Fairuz yakni Angbin Rishi, awal September lalu juga ketahuan berangkat sendirian ke Tanah Suci Mekah Al Mukarramah untuk melakoni ibadah umroh.
Namun kala itu netizen curiga dengan postingan caption yang dibubuhkan Ang Bin di bawah foto yang menunjukkan dirinya tengah berada di depan Ka'bah. Ya Allah, utuhkanlah kembali jiwa yang hancur dan remuk, yang ditulis Ang Bin akhirnya menjadi isyarat jika bahteranya dengan Adli sedang tak baik-baik saja. Dan benar saja, Rabu lalu Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan jika Putri Yulia Irawati ini sudah resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sejak 23 Oktober lalu. Terdaftar ya atas nama dengan inisial AR melawan AAF. Sidang pertamanya nanti tanggal 6 November 2025. Kan kalian bisa ngeliat, apalagi Ang Bin ini usia produktif ya untuk dia berkarir gitu. Buat saya ini sangat disayangkan sekali. Dan bukan suatu kebetulan jika kesendirian Ang Bin di kota suci Mekah sebelum memutuskan untuk mengajukan cerai ke pengadilan direspon lewat curhatan lagu oleh Adli. Pada unggahan di akun Instagramnya, Adli membagikan video saat ia menyanyikan lagu berjudul Kau Menghilang Sebelum Kita Berpisah. Adli bernyanyi diiringi gitar musisi Bambi Nur. Kau menghilang sebelum kita berpisah. Lain Ang Bin, lain pula Tasya Farasya. Meski beauty vlogger ini masih keturunan Jazirah Arab, namun Tasya justru memilih kota Dubai sebagai tempat melepas penat dari kisruh bahteranya dengan Ahmad Assegaf. Tak lama setelah sidang perdananya dihelat beberapa waktu lalu, Tasya memilih Dubai sebagai kota yang membuatnya bisa sejenak melupakan penat dari kisruh bahteranya dengan Ahmad. Di kota yang identik dengan segala kemajuan dan kemewahan itu, Tasya asik main padel, mengunjungi kemegahan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa, sambil bercengkrama dengan teman-temannya di sana. Tetap aktif pedal meskipun lagi Meskipun lagi apa? meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Beda jamnya. Iya. Jika Tasya lebih memilih pelesiran ke kota Dubai ketimbang melakoni perjalanan religi ke kota suci Mekah, tampaknya lebih dilatari suasana batin yang butuh hiburan ketimbang mencari petunjuk untuk mengambil keputusan. Sebab jauh sebelum surat gugatan cerai diajukan, Tasya sudah hilang kepercayaan pada Ahmad, mulai dari dugaan adanya penggelapan hingga isu perselingkuhan. Karena itu tak butuh waktu lama bagi Tasya untuk mengambil keputusan cerai dari sang suami. Saking ingin segera hakim memutuskan cerai, Tasya bahkan tak mau hadir meski sidang Rabu lalu terbilang penting, yakni agenda pembuktian terkait status rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Tasya hanya diwakili kuasa hukumnya. Aku juga kurusan loh. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Oke, tapi anak-anak gimana kabarnya, Kak? Anak-anak baik. Baik ya. Makasih. Gimana nih Bang hari ini pembuktian Bang siapa nih? Dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan? Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya.